Shalom. Ya, saya akan bicara tentang God's trustworthy servant. Jadi pelayan Tuhan yang dipercayai oleh Tuhan ya. Kita akan membedah secara eksposisi, saudara, dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya, kita tentunya saudara mungkin sudah sering kali dengar ayat ini. Ya, perumpamaan tentang talenta. Tetapi saya nggak akan membahas tentang talentanya. Ya, saya membahas tentang sisi yang lain, yaitu tentang tanggung jawab dan bagaimana kita harus tetap mengembangkan apapun, bukan hanya bicara tentang talenta. Ya, mari kita lihat Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara perhatikan, kata mempercayakan hartanya kepada mereka, saudara. Ya, jadi saudara, kita poin yang paling penting, poin yang pertama ini adalah kata mempercayakan. Harusnya saudara, kita mulai beralih dari hanya kata percaya kepada Yesus. Karena saya percaya semua yang ada di tempat ini percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaan selanjutnya yang harus saudara jawab adalah apakah saudara dipercaya oleh Yesus? Ini dua hal yang berbeda, saudara. Dan sangat berbeda. Percaya, semuanya percaya, orang berkata. Tapi tidak semuanya dipercaya. Diberi kepercayaan oleh Yesus, saudara. Dan kita harusnya beranjak. Bukan hanya percaya saja kepada Yesus. Tetapi harusnya saudara kita mulai bergeser menjadi orang atau pribadi yang dipercayai. Mendapat kepercayaan, saudara. Apa itu kepercayaan? Semua apa yang ada di depan kita. Apa yang sedang kita kerjakan, saudara, itu kepercayaan. Ya. Kalau kita udah mulai masuk di sana, saudara, kepercayaan pun akan bertumbuh. Ya, kita lihat sekarang. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kesanggupan, saudara. Jadi kenapa ada 5, kenapa ada 2, kenapa ada 1, saudara? Itu semua dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Berarti saudara, Tuhan itu udah mengukur. Udah tahu saudara, dari mana kesanggupan itu nanti bergerak. Kita akan melihat bersama-sama saudara, bahwa kesanggupan itu adalah pengalaman ditambah tanggung jawab. Ya. Pengalaman, waktu kita mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita, ditambah tanggung jawab. Saudara, bukan hanya pengalaman. Ada banyak orang, saudara, hanya menitik beratkan pada pengalaman. Makanya semakin lama melayani, kadang-kadang sok, saudara. Saya udah melayani 10 tahun. Saya udah 20 tahun. Ya, pengalaman. Pertanyaan saya selanjutnya, tanggung jawab apa enggak? 10, 15, 20 tahun. Tapi tidak tanggung jawab, tidak mengembangkan kesanggupan. Kesanggupan itu berjalan antara pengalaman dan tanggung jawab. Saya percaya saudara, Tuhan ini berkata gini, masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya saudara, dia udah ngukur saudara. 3 hamba ini udah diukur. Saya percaya ini Tuhan yang adil. Jadi pertama kali mereka akan diberikan 5. 5 semuanya. 5, 5, 5. Tapi permasalahannya saudara, yang pertama 5 saudara, kembali 10. Ya kan, berarti 5 dia sanggup. Sanggupnya 5. Yang kedua 5 saudara hanya berkembang menjadi 4. Jadi sanggupnya dia cuman 2. Yang terakhir saudara, mungkin pada saat itu hanya sanggup 1 menjadi 2. Masing-masing menurut kesanggupan. Jadi saudara, jangan pernah kita minta sesuatu hal yang lebih dari Tuhan. Melampaui kekuatan kita. Kecuali kalau Tuhan tahu dan dia diberikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Jadi jelas, adil Tuhan itu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Karena sanggupnya ada 5, kesanggupannya adalah 2, dan yang satunya adalah cuma 1, ya makanya diberi. Saudara, kalau kesanggupannya 5 dikasih 2, saudara, dia buang banyak energinya berlebihan.
Atau sebaliknya yang 2 diberi 5, maka yang 3 akan dibuang. Nah saudara, dari sini kita akan melihat bahwa kesanggupan itu juga akan bertumbuh. Berdasarkan apa saudara? Pengalaman dan tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab kita ini menjadi sebuah perhitungan yang penting dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab enggak dalam apapun saudara? Pekerjaan, keluarga, pelayanan kita saudara. Kalau kita ingin kesanggupan kita bertumbuh, maka pengalaman ditambah tanggung jawab semua yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang berpikir 1 talenta itu kok kecil ya? Enggak saudara. 1 talenta itu sama dengan 34 kg perak. Atau sama dengan 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar. Ya, jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya, 1 dinar itu adalah 1 upah 1 hari bekerja. Ya, saya hitung coba ya. 1 gram perak itu harga sekarang itu 12.000 sekian. Saya lihat saudara. Berarti kalau 1 gram berarti 12.000 kali 1.000 kali 34. Itu 408 juta 1 talenta. Nah kalau kita coba 1 dinar itu upah 1 hari bekerja, saudara, itu UMR di sini di Surabaya berapa? 4, sekian. Coba 214.000 sekian lah, saya bulatkan ini kurang lebih. Ya, 214.000 kali 6.000 itu kurang lebih saudara 1,28 M. Jadi uang segitu tuh sebetulnya saudara uang yang sangat besar. Saudara jangan bayangkan yang 2 talenta dan yang 5 talenta. Sudah bisa bayangkan. Dia bisa melakukan apa dengan tanggung jawab yang sebesar itu. Jadi sebetulnya ini. Tapi orang bisa berpikir, kenapa saya 1, kenapa dia 2, kenapa dia 5? Ya, dia nggak ngitung ininya. Tapi saya mau tunjukkan saudara aja bahwa 1 talenta itu gede ya saudara. Bukan kecil. Kira-kira itu aja dulu. Ya. Nah selanjutnya saudara ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dan di dalam tanah itu menyembunyikan uang tuannya. Saudara, saya akan mulai sering memakai kata 2 hal ini. Menjalankan dan menyembunyikan. Nah, ada 2 ya poin yang di sini. Jadi hamba yang 5 menjadi 10 tadi adalah yang menjalankan. 2 menjadi 4 itu yang menjalankan. Tetapi 1 yang hilang, saudara, menyembunyikan. Nah, ada 2 kondisi keadaan di dalam kehidupan kita. Kita ini adalah orang pribadi yang menjalankan setiap kepercayaan atau kita menyembunyikan, saudara, semua apa yang dipercayakan dan kita tidak lakukan apapun. Bahkan disembunyikan, saudara, tidak ngerjakan apapun. Nah ini 2 kondisi keadaan yang kita perlu pelajari bersama-sama. Saudara periksa, kita ini termasuk orang yang menjalankan atau yang menyembunyikan. Kita termasuk golongan yang mengembangkan atau kita orang yang menggali dan mengubur semua apa yang kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Nah ini saudara. Orang yang menjalankan adalah 1, yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang ada dipercayakan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, melakukan tuh begini saudara. Apa yang saudara lakukan kalau misalkan saudara pelayanan di Asyir, saudara ya Asyir dengan sungguh-sungguh. Saudara datang tepat waktu. Saudara kalau ketemu orang, saudara betul-betul persiapkan, saudara berkata sesuatu, saudara tersenyum. Itu sungguh-sungguh. Tapi nggak cukup saudara. Saudara ditambah lagi yang kedua adalah mengembangkan. Mengembangkan itu artinya apa saudara? Berarti saudara berpikir bagaimana pelayanan ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana apakah ada hal-hal yang baru yang bisa diberikan. Sehingga pelayanan ini terus akan berkembang. Bukan hanya bagus, tapi berkembang. Tapi itu nggak cukup saudara. Yang ketiga adalah tanggung jawab saudara. Tanggung jawab itu apa saudara? Ketika ada sesuatu permasalahan dan semuanya, kita adalah orang yang siap. Saudara menghadapi. Ketika ada kesalahan, kita hadapi itu semua. Nah, ini orang yang menjalankan. Tetapi sebaliknya,
Orang yang menyembunyikan, saudara, itu orang yang dikuasai dengan ketakutan. Takut gagal. Mencintai zona nyaman, saudara. Malas. Dengan berbagai macam alasan, saudara. Ya. Atau mungkin dia bisa kecewa karena saudara merasa paling sedikit kepercayaan yang diberikan. Saudara menjalankan aja tidak, lalu dia protes. Ya. Kecewa. Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa yang dia seperti itu? Dia lupa, saudara, bahwa dia tidak menjalankan fungsinya. Dia tidak mengembangkan. Tapi lebih cenderung, saudara, dia menyembunyikan. Jadi saudara, saya percaya, saudara, Tuhan itu juga akan ketika mempersiapkan kita, ketika kita menjalankan, Tuhan tuh mengembangkan kesanggupan kita, itu juga memperluas hati kita. Memperluas semuanya, saudara, kita disiapkan semuanya. Jangan berharap, saudara, kita tiba-tiba minta, kepinginnya aja besar, pengennya semua hebat. Tapi kalau Tuhan nggak siapkan, akan hancur lebur, saudara. Ada banyak orang, saudara, berusaha dengan kekuatannya sendiri. Dan saudara nanti akan perhatikan, endingnya akan kehancuran semuanya. Tapi kalau kita percaya, Tuhan tahu kok kesanggupan kita. Kalau sanggupnya segini, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh, kembangkan. Nanti, saudara, akan ada waktunya. Tuhan tambahkan kesanggupan kita. Asal kita itu menjalankan dengan baik. Dengan semua apa yang ada di depan kita. Semua kepercayaan yang diberikan kepada kita. Saudara. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, misalkan ketemu dengan kita atau merekomendasikan kita, berani bisa berkata begini. Saudara. Misalkan saya ngomong Anton, saya rekomendasikan ke orang lain. Saya ngomong, coba kamu Anton. Lu kenapa? Pasti jalan. Pasti berkembang. Loh. Bisa nggak saudara kita ngalami seperti itu? Atau sebaliknya, jangan dia. Loh kenapa? Pasti tidak jalan. Pasti tidak berkembang. Apapun loh itu saudara. Tuhan itu kan mengembangkan kesanggupan kita itu. Kita tidak akan pernah tahu saudara. Apa itu? Apapun pelayanan saudara di sini. Worshipper, worship leader, usher, I.O. Oh, I.O. saudara lalu ngatur semuanya dengan sungguh-sungguh saudara. Terus kemudian gentleman, waduh di depan saudara sepertinya orang nggak tahu. Semuanya itu kelihatannya misalkan usher persiapkan dengan sungguh-sungguh. Itu kepercayaan. Ya, kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita lakukan dengan apakah terus pengembangannya kita akan jadi jauh lebih hebat jadi usher, gentleman, lalu parkiran akan diperluas. Saudara akan handle parkiran seluruh Pondok Chandra? Ya bukan selalu begitu maksudnya saudara. Saudara langsung mikir, ini aja udah ruwet nanti tambah besar parkirannya. Bukan saudara. Tapi karena kesetiaan saudara melayani itu Tuhan tuh bisa bawa saudara ke tempat yang sesuatu yang lain. Maksudnya begitu loh. Saudara, ya. Pelayanan saya mulai dari soundman. Ya, pelayanan pertama kali adalah soundman karena gak ada pilihan. Buat saya saudara. Nyanyi nggak bisa, usher aja saya takut malu loh saudara. Saya minder. Jadi usher itu butuh keberanian untuk tersenyum, ya kan? Walaupun dalam keadaan duka cita yang mendalam, harus tetap tersenyum. Saudara nggak tersenyum bikin kepahitan orang. Saudara. Loh, usher itu ya, saudara itu ujung tombak, saya mau beritahu. Makanya jangan galak-galak usher itu. Yang sopan, saudara, yang ramah, saudara. Karena itu display kita loh saudara. Jadi orang tuh datang bisa terkesan gara-gara usher. Ya, ada kesaksian orang bertobat gara-gara usher. Tapi lebih banyak orang kepahitan gara-gara usher saudara. Ya sebetulnya bukan salah ushernya saudara. Tapi saudara melayani jemaat saudara. Jadi kalau saudara salaman, itu gara-gara gini aja salaman karena sambil ngomong dengan orang lain itu bisa kepahitan loh saudara. Loh kenapa kamu datang? Ushernya gak bisa menghargai. Loh kenapa? Waktu salaman, gak lihat saya. Loh bayangkan saudara. Ya tapi kalau di sini seperti itu gak apa-apa biarkan dah saudara. Ya. Tapi saudara belajar. Usher itu saudara, kalau saudara nangani. Saya dulu pelayanan di pemuda itu ada satu usher saudara. Dan semua orang itu terkesan saudara. Karena saking semangatnya. Semangatnya saudara. Ngomongnya shalom sambil hentakan tangannya. Shalom gini saudara. Jadi itu berkesan saudara. Saking semangatnya. Ya tapi saudara jangan lakukan seperti itu. Tiba-tiba saudara niru. Semuanya begini-begini saudara nanti yang datang. Waduh keselio tangan saya gara-gara dihentak. Wah,
Ya, tapi itu natural, saudara, natural. Saudara. Tapi gara-gara shalom gitu. Wih, kuat sekali nih. Ya, orang-orang jadi terkesan, wih dia yang paling semangat. Ya, melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, percaya ya. Dari awal saya soundman, saya diminta pegang doa. Ya, sungguh-sungguh doa, lalu pegang di pengembalaan pemuda, pengembalaan pemuda, ketua pemuda. Terus sudah bergerak. Ya, ketua pemuda, wakil youth pastor. Nah, terus. Karena apa, saudara? Kita kerjakan aja dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan. Ya, jangan takut susah ya, saudara. Ya, buang kata malas, suka nyaman, saudara. Tinggalkan, saudara. Ya. Kemudian, saudara, ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, ini sama dengan yang 5, yang 2. Saya nggak tulis, saya nggak perlu masukkan lagi ini saudara. Ya, jadi sama. Selanjutnya saudara dikatakan baik dan setia. Ini yang menjalankan ini disebut baik dan setia, saudara. Nah, saudara lihat. Setia itu berfungsi. Bukan setia itu saudara terus datang, rajin. Bukan itu. Tetapi berfungsi. Setia berapapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Mengembangkan apa yang ada di dalam kehidupanmu. Kata setia itu seperti itu. Jadi kalau saudara dikatakan setia, baik dan setia, itu artinya menjalankan semua apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Nah, ketika engkau setia dan berfungsi dalam hidupmu, maka saudara ini yang Alkitab katakan, engkau akan ditambah tanggung jawab yang lebih besar. Ya, kepercayaan itu bertumbuh sesuai dengan tanggung jawab yang dikerjakan. Dan kasih karunia Tuhan juga akan dilepaskan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Oke ya, jadi saudara jangan mengeluh. Kalau saudara gini, saya ini semakin sungguh-sungguh kok semakin banyak yang dikerjakan tuh. Tuhan semakin percayakan, ya wajar. Saudara. Lihat ini, Alkitab aja ngomong. Karena kamu baik dan setia, maka Tuhan katakan ini, karena kamu setia perkara kecil, aku akan berikan kamu tanggung jawab yang lebih besar. Ya, itu wajar saudara semuanya. Ya. Baik itu manusia maupun Tuhan, saudara, selalu begitu. Nah terus kalau kita terima tanggung jawab yang besar, jangan takut saudara, tanggung jawab yang besar akan diikuti dengan kasih karunia yang lebih besar. Dan kekuatan yang lebih besar. Ya, makanya saudara, ada orang yang bermimpi, saudara tenaganya sama tapi dia bisa mengangkat beban yang lebih besar, nggak bisa. Saudara kalau berlatih terus, saudara, otot kita itu kalau dilatih saudara, akan tambah besar. Dan kalau tambah besar, saudara bebannya harus tambah besar, nggak bisa enggak. Jadi saudara perlu tahu itu, di Alkitab semua mengatakan begitu loh saudara. Kalau kita melepaskan doa berkat dan kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Semua berkata apa? Amin. Betul ya? Seneng kan jadi kepala? Kamu akan naik dan tidak turun. Amin. Apanya yang naik? Gajinya naik. Oh iya. Terus memangnya kalau gajinya naik, posisinya nggak naik? Naik posisinya. Kalau posisinya naik, berarti tanggung jawabnya naik nggak? Naik. Kalau tanggung jawabnya naik, berarti masalahnya naik nggak? Naik semuanya. Oh, paling semangat loh mereka. Iya kan? Udah jelas ya yang lainnya. Jadi artinya kalau naik itu saudara, bukan hanya gajinya, berkatnya. Tetapi yang naik itu saudara, masalahnya, tanggung jawabnya, semuanya naik. Kita tidak bisa hindari itu. Ya. Jadi semua ketika mulai berkembang, mulai naik, saudara percaya. Kalau tanggung jawab semakin besar, maka juga semakin kasih karunia. Kekuatan, urapan, Tuhan akan limpahkan di sana, akan bergerak. Dan bagaimana dengan mereka yang menyembunyikan? Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Nah saudara, ini yang terjadi saudara. Orang yang menyembunyikan ini ya saudara, yang pertama dia langsung menyalahkan sekeliling biasanya. Ya sebelum disalahkan tuannya, dia salahkan tuannya dulu. Belum ditanya apapun, Tuhan adalah yang kejam. Wah, Tuhan ini menuai di mana tidak menanam. Wah saudara udah marah-marah saudara. Seringkali saudara di dalam kehidupan kita orang yang menyembunyikan adalah selalu saudara. Bukan dia memaksimalkan dirinya tapi dia selalu menyalahkan sekelilingnya. Fasilitas, kelemahan, dukungan, ketidakadilan saudara. Semua. Dia mencoba menyalahkan sekeliling semuanya saudara. Ya. Kita berangkat saudara gereja ini dari semua perlengkapan yang ala kadarnya saya tahu. Ya, kita memulai dirungkut dengan gereja yang ala kadarnya, bahkan orang sampai sungkan mengatakan itu gereja, baru diperbaiki sedikit kata, nah ini baru gereja. Berarti sebelumnya bukan gereja buat mereka, saudara. Dan kita berjalan, saudara. Terus pertanyaan saya sederhana, ketika kita menjalankan itu dengan asal-asalan semuanya, memangnya Tuhan akan beri kepercayaan yang lebih? Gak akan, saudara. Perlengkapan kita, saudara. Ya kan? Kita memulai berlahan-lahan dan Tuhan mulai tambahkan. Dan kita harus bertanggung jawab dengan semuanya itu. Harus tanggung jawab. Ya, kita nggak main-main. Ya kalau sudah lihat nih keyboard kita baru ini. Saudara. Ya ini pemain keyboardnya tersenyum-senyum saudara. Itu saya mau beritahu bukan hanya tersenyum saudara. Ini tantangan baru ini saudara. Yang biasanya kalau RD700 itu berapa layar itu? Ya, kalau RD700 berapa? RD700 berapa? Oh 4 ya, sekarang jadi berapa? Jadi 8, 2 kali lipatnya saudara. Oh itu kalau jadikan cuma 4 kan tidak ada bedanya. Ya kan? Ya, tapi saudara mereka harus bekerja lebih keras artinya. Tapi ngomong-ngomong saudara ini tuh mujizat saudara. Mereka tuh udah minta ke saya udah berapa dari tahun lalu saudara. Gak ada duit saya gitu. Tiba-tiba saya dikontak dari bank saudara. Yang ngomong gini. Pak, tolong ini diaktifkan rekeningnya Pak. Ini apa ngalami apa? Dormant ya. Dibekukan. Saya tuh mikir, rekening saya sudah nggak ada uangnya. Saudara. Terus saya lihat nomor rekeningnya. Loh, kok bukan nomor rekening saya? Tapi namanya nama saya. Saudara. Budi Utomo. Saya nggak kerjakan sampai 6 bulan. Saudara. Baru beberapa hari yang lalu persis. Saya waktu ngurus rekening buat SMC Jakarta, saya berangkat, saya mampir ke Bank Victoria. Saya tanya, saya bawa rekening saya, saudara. Saya kasih, saudara. Loh Pak, sudah mati Pak, ini sudah nggak ada uangnya. Nah, terus pertama, terus itu yang rekeningnya satu. Nah ini ada Pak, satu Pak. Berapa Pak? Nah, berapa Bu? Ada 41 juta. Hah? Juta? Duitnya siapa ini? Saya ngomong gitu. Loh. Terus saya mikir saudara, ini betul-betul semua lupa. Ini Korea aja nggak ingat semua ini. 1 juta saudara. Saya tanya gini, alamatnya mana ini? KTP. Nanas 3325. Loh itu alamat saya saudara. Nah terus itu rekeningnya siapa? Saya telepon, cari rekeningnya. Saudara cari rekening. Saya sudah berharap semoga dapat rekening ini saudara. Terus saya mikir ini duitnya siapa? Saudara saya bingung saudara. Sampai berapa lama saudara. Saya mikir, saya ingat betul. Sepertinya ada 2 rekening yang dulu saudara pakai nama saya untuk membayar asuransi. Dan mungkin waktu naruh duit di situ lupa. Sorry. Udah nggak dipakai lagi lalu bayar lewat rekening dibiarkan ini. Jadi kalau saya nggak dikontak saya nggak tahu kalau ada 41 juta. Saudara. Tapi masalahnya saudara, bukunya nggak ada, semua nggak ada. Terus ini gimana Bu? Ya cari Pak Bu. Kalau nggak ada lapor kehilangan. Saya pulang di kantor, lalu ketemu Anton. Anton ngomong, coba aku, saya tanya. Langsung dia tanya, sudah. Aktifkan aplikasi. Wah langsung gitu. Untung aktifkan aplikasi. Hidup saudara aplikasi langsung. Saudara. Begitu hidup langsung saya transfer saudara. 41.600.000. Dengan cepat, dengan sigap saudara saya percaya. Langsung saya ngomong gini saudara.
Nah itu ditawar, keyboard kita udah ditawar. Saudara, saya ngomong gini, oke langsung DP, saya katakan untuk beli. Lah saya ngomong gitu saudara. Langsung saudara, langsung di transfer saudara. Keyboard kita saudara laku berapa? Kira 15, ternyata laku 16.500.000. Padahal dulu kita beli kalau nggak salah 24 juta. Dan kita pakai hampir 10 tahun. Nah jadilah RD 2000 sekarang. Mujizat, ya kan? Langsung saudara, ya. Ya semoga saya nggak lupa bahwa itu ada uangnya orang lain tiba-tiba nagih ke saya nggak tahu, biar nagih di bendahara. Sekarang saya merasa itu uangnya kita, pokoknya kayak gitu aja. Ya, karena udah sekian lama nggak ada, saudara. Beda motor juga laku langsung, saudara. Ya, jadi ya semakin saudara, kita nggak perlu salahin, itu pelan-pelan saudara semuanya akan berkembang perlahan-lahan. Ya jangan menyalahkan sekeliling kita ya, kelemahan, ya belajarlah, saya ngomong gitu kan. Ya sebelum masuk di sini kan saya udah minta dulu ada sequence dan semuanya, saudara saya udah masuk gedung yang baru, siapkan semuanya. Itu belum bisa itu, waktu itu ada Hendra sama Andre. Apa itu kok? Ya udah nggak tahu, pokoknya harus jalan gitu aja. Dan buktinya jalan. Ya. Kemudian saudara, orang yang menyembunyikan tuh kehilangan kepercayaan. Berhenti bertumbuh orang itu. Kenapa berhenti bertumbuh saudara? Karena udah gak ada kepercayaan lagi. Dan kemudian saudara, kehilangan kepercayaan diri atau merasa tidak mau. Kok bisa? Iya saudara, karena sudah tidak bertumbuh, tidak ada kepercayaan yang diberikan, dia akan merasa gagal. Makanya ini saudara, ini perputar siklus ini, saudara, ini kalau orang menyembunyikan tidak akan pernah patah. Dia mau ikut retreat encounter 10 kali tentang kabar diri, tetap rusak kabar dirinya. Kenapa? Karena saudara, dia tidak menjalankan, dia sembunyikan. Dia tahu saudara tidak dapat kepercayaan, dia merasa gagal, merasa tidak mampu. Akhirnya ini saudara, kepercayaan dirinya hancur lagi. Putar. Jadi saudara jangan sekali-kali engkau menyembunyikan, tapi harus menjalankan. Nah orang yang menyembunyikan ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau yang menjalankan tadi baik dan setia, tapi yang menyembunyikan ini jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara pertanyaannya gini, apakah Tuhan itu memang begitu? Enggak, Tuhan itu bukan begitu saudara. Karena dia ngomong gini, Tuhan itu menuai di mana tidak menabur, Tuhan itu memungut di mana Tuhan tidak menanam. Artinya saudara, Tuhan ini enggak terlalu pusing. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebetulnya saudara waktu dia ngomong seperti itu, tuannya ini udah gak mau urusan lagi. Oke, kalau kamu ngomong aku adalah orang yang menuai di mana tempat aku tidak menabur, memungut tidak menanam, silahkan kamu mau mengatakan seperti itu. Silahkan kamu katakan begitu. Yang penting kembalikan uang. Kembalikan. Nah saudara, kembalikan. Cuman itu aja. Nah, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Saudara perhatikan, kesanggupan dan bergerak tanggung jawab pertambahan itu bukan hanya 2 jadi 4. Ya, jadi walaupun 1 saudara, 1 yang apakah 1 nanti akan jadi 2? 2 akan jadi 4? Enggak. Saya mau beritahu saudara. 1 itu bisa jadi 12. Kok bisa jadi 12? Saudara. Ya karena yang diberikan 10 misalkan, dia tidak kembangin. Saudara. Ya kan? Udah diberi 10 nih, yang 5 tadi udah jadi 10. 10 harusnya jadi 20, dia tidak kembangin. Maka yang 10 itu saudara bisa diberikan kepada yang 1 loh saudara. Karena kan ini menarik saudara. Yang 1 itu kenapa kok gak diberikan yang 2 jadi 4? Tetapi kenapa yang diberikan kepada yang 5? Yang 5 itu berarti dia gak jadi 10, tetapi jadi 11. Jadi kita gak tahu ya. Jadi saudara jangan hitung dengan matematika kalau Tuhan membuat sesuatu. Bisa saja yang 1 itu berubah menjadi begitu dia kembangin jadi 4. Karena yang 2 yang tidak mengembangin diberikan kepada kita. Dan itu yang terjadi. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga tidak ada padanya, akan diambil daripadanya.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Saudara lihat ini. Kepadanya saudara yang mempunyai kepadanya akan diberi sampai berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudara saya mau beritahu. Buat Tuhan itu tidak ada begini saudara. 5, 4, 3, 2, 1. Buat Tuhan itu gak penting itu. Yang buat Tuhan yang penting itu gini. Ada, punya atau tidak. Selesai itu aja. Oke? Menjalankan atau menyembunyikan. Selesai buat itu. Makanya saudara yang ada ditambah, yang gak ada dihabiskan. Selesai. Jadi saudara jangan mikir, apa maksudnya mau gak punya harusnya kan malah diberi. Enggak. Orang yang gak punya karena dia gak menjalankan. Maka diambil, selesai. Buat yang punya akan terus diberi. Buat orang yang menjalankan akan diberikan lebih banyak lagi. Nah saudara, jadi itu hidup itu adalah pilihan. Saudara yang harus kita kerjakan. Makanya orang yang menyembunyikan itu saudara kepercayaan dan talenta akan diambil dan dialihkan kepada yang menjalankan. Jadi saudara kalau menjalankan, saudara akan terima limpahan-limpahan. Yang mungkin saudara tanpa sadar menerima limpahan-limpahan dari orang. Yang kedua, orang yang menyembunyikan, saudara dia akan dituntut pertanggungjawaban dan akan mendapat hukuman. Saudara, dosa itu bukan akibat dari pelanggaran apa yang kita lakukan. Tapi dosa itu juga karena sesuatu yang tidak kita lakukan. Dosa itu bukan hanya pelanggaran, tetapi dosa itu juga karena kita meleset dari tujuan Tuhan. Harmatia, miss the target. Jadi saudara, ini bukan bicara masalah, orang untuk mengembangkan talenta. No, bukan itu. Tapi Tuhan mau saudara kepercayaan yang diberikan itu terus bergerak. Karena Tuhan berharap bahwa kita satu hari akan menjalankan pemerintahan bersama dengan Dia. Ya, dan itu menjadi sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Dan terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 4 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah setia. Berfungsi kan tadi katakan. Ya, yang kedua adalah tinggalkan status quo. Saudara, semuanya, saudara status quo itu tidak mencintai perubahan. Karena kalau nggak ada perubahan berarti tidak ada pertumbuhan. Kita harus masuk terus saudara dalam perubahan demi perubahan, pertumbuhan demi pertumbuhan. Terus berhenti menyalahkan sekeliling. Stop saudara. Kita periksa aja diri kita, nggak usah salahin yang lain-lainnya. Gara-gara ini, gara-gara. Udah. Itu memang warisan dari dulu saudara. Dari Adam itu saudara. Ya kan? Waktu Adam ditanya, apa yang kamu lakukan? Dia langsung nuduh siapa? Istriku ini loh. Yang dia yang kasih tahu aku. Terus istrinya tanya, kenapa kamu lakukan? Ular yang ngomong. Untung Tuhan berhenti tidak tanya ke ular. Iya kan? Ular, kamu ngapain? Saudara. Mungkin ular akan menyalahkan yang lain. Saudara. Itu loh malaikatmu di sana yang ngomong. Iya kan? Loh, untung berhenti. Ini nih sifat manusia saudara menyalahkan sekeliling. Dan kemudian yang keempat adalah melakukan yang terbaik setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara percaya, lakukan yang terbaik aja. Semua apa yang kita pegang, lakukan yang terbaik. Do the best. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka saudara, Tuhan akan terus tambahkan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih hebat lagi. Dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Tapi saudara jangan kaget. Kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan akan mulai menambah lagi saudara. Tanggung jawab yang lebih besar akan menambah saudara tenaga dan semuanya. Ya, jadi jangan langsung kenapa ya kok tambah repot, tambah sibuk ya. Tapi Tuhan akan berikan kekuatan itu. Beda dong. Camat sama lurah sama bupati sama wali kota sama gubernur. Beda semua tanggung jawabnya semakin besar. Ya, kasih karunia semuanya. Privilege semuanya akan diterima. Tapi saudara mereka akan bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Kasih karunia akan membuat kita bekerja lebih keras. Bukan kasih karunia untuk kita nikmati dan kita nggak ngapa-ngapain. Saudara, tadi saya katakan tanggung jawab bertambah, kasih karunia bertambah. Kasih karunia bertambah, kita bekerja lebih keras. Makanya Rasul Paulus kata gini, karena kasih karunia itu aku bekerja lebih keras daripada siapapun. Kenapa dia bekerja keras? Karena dia menghargai kasih karunia, bukan membeli kasih karunia. Orang, saudara, kalau bekerja lebih keras itu karena apa? Menghargai kasih karunia. Tuhan baik, maka kita lakukan yang lebih baik dan terbaik.
Ketika kasih karunia diberikan lagi, kita hargai kasih karunia itu. Amin. Mari saudara, kita akan masuk perjamuan kudus. Saya minta pemain musik